Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini saya kembali akan melanjutkan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul 3 Kuasa Hidup Rukun. Di dalam video sebelumnya saya sudah membahas bagian prolog atau pendahuluan yang menekankan betapa pentingnya hidup rukun, hidup damai, hidup sepakat, sehati, hidup dalam kekompakan dan kesatuan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan untuk menyaksikan dan mendengarkan bagian pendahuluan tersebut, sehingga kita boleh mengerti dan memahami betapa urgent, betapa mendesak, betapa perlunya saudara dan saya sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, untuk merapatkan barisan sehingga benar-benar hidup dalam kerukunan, hidup dalam kesatuan. Karena ada banyak hal yang terbaik yang Tuhan akan nyatakan dan limpahkan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan ketika kita hidup rukun. Dan tentunya kebenaran firman Tuhan tidak hanya berlaku kepada orang-orang Kristen saja, tapi berlaku secara holistik, karena nilai kerukunan atau nilai persatuan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bukankah salah satu isi Pancasila, yaitu sila yang ketiga, menekankan tentang pentingnya persatuan Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita akan menjadi runtuh. Di dalam kesatuan ada kekuatan. Di dalam kesatuan ada kuasa. Di dalam kesatuan ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia, bisa menjadi tercapai, terrealisasi, menjadi terlaksana dan kenyataan ketika di dalamnya ada kekompakan, ada kerukunan, dan ada kesatuan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya akan masuk kepada satu dari 3 kuasa hidup rukun. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persaudaraan yang rukun atau hidup rukun itu diibaratkan atau diberikan gambaran seperti minyak yang baik. Jadi bukan minyak jelantah, bukan minyak kualitas rendah, bukan minyak yang tidak baik, tetapi seperti minyak yang baik. Di sini ada keterangan yang menunjukkan di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Minyak yang baik itu bukan hanya ada di atas kepala, tapi meleleh ke janggut. Dan di sini ada penjelasan tentang satu sosok yang memiliki jabatan penting dalam konteks ibadah Israel, yaitu meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kita tahu bersama, Harun adalah imam besar pertama di dalam bangsa Israel. Ketika Harun ingin ditakbiskan menjadi seorang imam besar, bahkan imam-imam yang lain
ketika mau menjadi imam, tentunya harus dari keturunan Lewi. Mereka harus ditapiskan dengan memakai minyak urapan. Minyak urapan itu ditumpahkan atau dituangkan di atas kepala dari imam itu sendiri. Dan ternyata minyak itu bukan hanya ada di atas kepala, meleleh ke janggut, bahkan meleleh ke leher jubahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedikit akan kesulitan mengerti, memahami makna dan tujuan dari penggambaran hidup rukun, hidup dalam kekompakan, kesehatian, dan kesatuan ini, kalau kita tidak mengerti apa arti dan makna minyak dalam konteks bangsa Israel. Paling tidak saya temukan ada 3. Digambarkan bahwa hidup rukun itu seperti minyak yang baik. Dan itu diteruskan dalam konteks pengurapan Imam Harun. Di mana Imam Harun yang diurapi adalah kepalanya, tapi ternyata yang kena minyak urapan itu bukan hanya kepalanya. Seperti saya katakan tadi, tetapi turun ke janggut, turun juga ke leher jubahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan kepada kita paling tidak ada 3 pengertian daripada minyak yang baik ini yang ditaruh di atas kepala Harun, meleleh ke janggut dan meleleh ke leher jubahnya. Yang pertama, minyak dalam konteks Israel itu tidak bisa dilepaskan berbicara tentang kesukaan. Artinya akan ada mengalir kesukaan bagi umat Tuhan, bagi orang-orang percaya, bagi bangsa Israel sebagai umat pilihan, umat kesayangan Tuhan. Tentunya bagi saudara dan saya, bagi kita semua, jikalau kita hidup dalam kerukunan, hidup dalam kesatuan antara satu dengan yang lain. Saudaraku, saya yakin dan percaya siapapun manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus kepada orang-orang percaya, sangatlah membutuhkan hidup bersukacita, hidup berbahagia. Firman Tuhan berkata, sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Sukacita karena Tuhan itulah benteng perlindunganmu. Saudara, hidup rukun itu diibaratkan seperti minyak yang baik. Artinya, ada di sana sukacita atau kesukaan. Saya mau kasih tahu saudaraku, kalau saudara dan saya, kehidupan keluarga kita, kehidupan jemaat Tuhan, tubuh Kristus, gereja, ada dalam kerukunan. Percayalah saudaraku, kepada kehidupan yang rukun, kehidupan yang erat bersatu itu, akan dicurahkan sukacita berlimpah-limpah. Dan gereja Tuhan menjadi gereja yang kokoh, gereja yang kuat, gereja yang di dalamnya ada perlindungan Allah yang sempurna. Karena apa saudaraku? Karena hidup rukun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus pernah berkata kepada jemaat Roma, aku rindu datang kepadamu, supaya aku bisa memberitakan firman Tuhan. Karena pertemuan antara imanmu dan imanku menimbulkan sukacita bersama dalam kehidupan kita. Saudaraku, ketika ada pertemuan, ada kerukunan, ada kekompakan, ada kesehatian, ada kesatuan di dalam pertemuan antara Paulus dengan jemaat Roma, di sana menimbulkan sukacita, iman mereka dikuatkan, sukacita mereka melimpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saya selalu menekankan kepada kita, kuasa hidup rukun itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Saya mau katakan kepada setiap kita, bukan ketawaran hati, bukan kelesuan, bukan kekecewaan, bukan kelemahan yang muncul ketika kita hidup rukun. Justru sebaliknya, ada semangat, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kegembiraan, ada damai sejahtera yang Tuhan akan limpahkan bagi keluarga yang hidup dalam kerukunan, bagi gereja tubuh Kristus yang hidup dalam kerukunan, bagi bangsa dan negara kita, kesatuan Republik Indonesia ini. Ketika ada kerukunan, ada kesatuan, maka ada sukacita di sana. Bukankah menjadi sebuah kebanggaan yang besar ketika masing-masing elemen bangsa, masing-masing masyarakat Indonesia kompak,
satu, rukun satu dengan yang lain. Kita sama-sama menikmati indahnya ciptaan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Karena antara satu dengan yang lain tidak dibatasi oleh suku, ras, etnis, golongan, agama apapun. Ada kerukunan, ada kekompakan, ada kesatuan. Di sana kan ada sukacita yang mengalir. Amin, saudaraku. Yang kedua saya temukan dalam konteks kehidupan bangsa Israel, yang namanya minyak yang baik itu juga berbicara tentang keharuman. Artinya, saudaraku, minyak wangi berharga bisa juga diartikan sebagai kehadiran yang membawa keharuman. Keharuman di sini gambarannya, saudaraku, bukan sekedar seperti parfum. Ketika kita cipratkan ke baju kita atau ke tubuh kita, maka orang lain akan mencium aroma keharuman yang terpancar dari parfum yang kita pakai. Tidak. Itu secara fisik. Tapi yang lebih dalam, makna yang lebih luas, yang ingin ditekankan dalam kebenaran firman Tuhan ini, hidup kita menjadi kesaksian. Hidup kita menjadi contoh. Hidup kita membawa sesuatu aura positif. Sikap hidup yang optimis. Bukan berpikir negatif, bukan pesimis. Tapi justru kehadiran kita membawa sesuatu warna yang mempengaruhi ke arah yang positif. Saudaraku, kalau misalnya kita mencium bau parfum dari seseorang, tentunya kita tidak akan memalingkan wajah kita. Tentunya kita tidak akan merasa tertolak atau merasa tidak suka, merasa tidak senang, atau kita akhirnya menutup hidup. Tidak mungkin, saudaraku. Karena parfum yang dipakai seseorang akan membuat kita justru menghirup udara segar di sekeliling kita. Karena ada keharuman. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau mengatakan dan mengingatkan kepada kita saat ini. Apakah kehadiran kita di tengah-tengah sebuah komunitas, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah gereja Tuhan, jemaat Tuhan, membawa keharuman? Atau kata-kata kita justru kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang membawa gosip, yang membawa kebencian, ketidaksukaan dari orang lain? Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah kehadiran kita, oleh karena kita belajar berkomitmen, berketetapan, berkeputusan untuk hidup rukun, untuk hidup bersatu satu dengan yang lain, maka aura positif, hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, yang mulia, yang sudah melekat dalam diri kita masing-masing, ketika kita berinteraksi satu dengan yang lain dalam konteks hidup rukun, hidup bersatu, akan membawa semangat baru, akan membawa nilai-nilai positif, akan membawa iman, kepercayaan, keyakinan, kehidupan yang optimis, pemikiran yang positif akan hadir lewat hidup rukun tersebut. Di dalam kerukunan ada keharuman. Kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan yang mencerminkan kemuliaan Kristus, yang mencerminkan keharuman karakter pribadi Kristus dalam hidup kita, karena ada kerukunan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali dalam konteks kekristenan, bukan Injil yang ditolak oleh orang lain di luar sana. Tidak. Tapi karena saudara dan saya, kita hidup tidak mencerminkan keharuman kabar baik, keharuman kehidupan Kristus. Sehingga orang lain menolak berita tentang Kristus. Karena mereka tidak melihat ada sikap, ada karakter, ada kehidupan yang benar-benar menjadi contoh dan teladan. Itu sebabnya Yesus mengingatkan kepada kita, hidup rukun adalah gambaran dari hidup saling mengasihi. Yesus memerintahkan, hendaklah kamu saling mengasihi. Kamu harus hidup saling mengasihi, supaya orang lain melihat pola, cara, teladan hidupmu, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Saya bacakan ayatnya untuk kita dulu. Yohanes pasal yang ke-13, ayat 34 sampai 35. Dikatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, artinya dengan hidup saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku
yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Semua orang akan tahu. Kata tahu di sini bukan memakai kata oida, konsep, teori, doktrin, ajaran, pengertian, pemahaman. Memang itu penting. Tapi kata yang dipakai di sini semua orang akan tahu. Kata tahu di sini adalah ginosko. Artinya semua orang akan mencicipi, semua orang akan menikmati, semua orang akan menyaksikan contoh teladan hidupmu yang saling mengasihi sehingga membawa keharuman. Keharuman akan menarik orang seperti magnet, membawa mereka untuk datang dan mengaku Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saya selalu menekankan hidup rukun, hidup dalam kesatuan itu merupakan sesuatu yang sangat penting, karena di sana kita bisa menerapkan, menunjukkan kasih, hidup saling mengasihi sebagai tanda kita benar-benar murid Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ketika ada seorang perempuan bernama Maria datang kepada Yesus, sujud menyembah kepadanya, bahkan menumpahkan setengah kati minyak narwastu murni dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak tersebut. Ketika buli-buli itu dipecahkan, membawa keharuman semerbak bagi seluruh rumah itu. Saudara, kasih yang ditunjukkan oleh Maria, di mana dia menyeka kaki Yesus atau melapnya dengan rambutnya setelah ditumpahi dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya, yang menimbulkan bau yang harum semerbak rumah itu. Saudaraku, ini merupakan gambaran dari hidup rukun. Karena Maria mencintai Yesus dan Yesus mengasihi Maria. Dan Maria melakukan sesuatu yang real, tindakan yang nyata, dengan menumpahkan setengah kati minyak narwastu murni di kaki Yesus sebagai wujud bukti cinta kasihnya kepada Yesus. Dia lakukan sesuatu yang terbaik. Ini menjadi contoh dan teladan, membawa keharuman, dan di mana saja Injil ini diberitakan juga akan diingatkan dalam rangka mengenal dan mengingat Maria yang telah menunjukkan kasih kepada Yesus. Tindakan kasih menunjukkan adanya relasi yang baik, hubungan yang baik antara Maria yang mengasihi Yesus dan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang ketiga, selain yang pertama, minyak yang baik berbicara tentang kesukaan. Yang kedua berbicara tentang keharuman. Yang ketiga dikatakan di sini seperti minyak yang baik di atas kepala Harun, yang meleleh ke janggut Harun dan juga ke leher jubahnya. Artinya minyak yang baik yang ditumpahkan ke kepala Harun juga kena ke janggutnya, kena juga ke leher jubahnya. Jadi minyak yang baik itu bukan sekedar ada di kepala Harun, tapi ada juga meleleh turun ke janggut, turun ke leher jubahnya. Saudaraku, ini merupakan gambaran kehidupan yang bersatu. Yang kena minyak yang baik sebetulnya sasaran utama adalah kepala Harun, tapi janggutnya juga ikut kena, leher jubahnya juga ikut kena. Apa artinya? Minyak dalam konteks kehidupan bangsa Israel tidak bisa dilepaskan dari minyak urapan. Ketika mau menabiskan imam, apalagi imam besar, wajib hukumnya harus diurapi. Yang kena pengurapan itu bukan sekedar kepala Harun, tapi juga janggut dan leher jubahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan tadi ini gambaran dari hidup rukun. Ini lukisan dari hidup rukun. Artinya yang mengalami pengurapan itu bukan hanya kepala, tetapi juga janggut dan leher jubah. Kalau ini dikaitkan dengan gambaran hidup rukun, berarti bukan hanya pemimpin yang akan diurapi, tapi jemaat diurapi. Bukan hanya kepala keluarga yang diurapi, tetapi juga istri diurapi, anak diurapi, keluarga diurapi, gereja Tuhan diurapi,
Jemaat Tuhan diurapi. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa, pengurapan itu terjadi mulai dari kepala. Saudara, ini merupakan gambaran ketika kepala yang diurapi ini memberikan contoh dan teladan hidup rukun, maka hal itu akan diturunkan kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ketika pemimpin dalam sebuah jemaat, misalnya pendeta, gembala sidang, pastor, menjadi seorang yang diurapi, dia hidup dalam kasih, akan turun kepada jemaat yang digembalakan. Dan jemaat yang sudah mengalami pengurapan itu akan turun kepada keluarga, lepas keluarga. Ketika di dalam keluarga ada kepala keluarga, dari dia turun pengurapan itu kepada istri dan anak-anaknya. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Di dalam hidup rukun ada pengurapan. Pengurapan ini bukan sekedar pengurapan, tapi pengurapan ini mengerjakan suatu penyucian dan pengudusan. Hidup seseorang dipisahkan dari dunia, dikhususkan untuk dipakai dalam maksud dan tujuan yang khusus. Itu arti pengurapan. Pengurapan itu memiliki makna. Di sana Harun itu jadi dipisahkan, dikuduskan, disucikan, dipanggil secara khusus menjadi imam besar di dalam kehidupan bangsa Israel. Artinya, saya mau mengingatkan kepada kita, di dalam kesatuan itu akan terjadi penyucian dan pengudusan, penyempurnaan. Bukankah firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bukankah kayu yang berdekatan, ada kerukunan, ada keeratan, ada kesatuan di sana. Kayu yang berdekatan itu bergesekan. Kayu yang tadinya kulitnya kasar, tapi karena berdekatan, akhirnya menjadi halus. Demikian juga dengan kita. Ketika ada kerukunan, tentunya antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain masih tetap ada kekurangan kelemahan. Tapi seringkali itulah keajaibannya. Apa itu? Misalnya si A punya kekurangan, punya satu kekurangan. Si B punya kekurangan. Seringkali kekurangannya berbeda. Sehingga saling melengkapi, saling menguatkan di tengah-tengah kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kekurangan saya diteguhkan, dikuatkan oleh kekurangan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bersatu, Bapak Ibu Saudara yang kuat dalam satu hal mengingatkan saya, Pak Pendeta, begini yang saya alami, sehingga saya bisa kuat dalam mengatasi seperti kekurangan Pak Pendeta. Demikian sebaliknya, ada penyempurnaan di tengah-tengah urapan Roh Kudus menaungi melingkupi kita. Hidup kita semakin disucikan dan disempurnakan dengan interaksi satu dengan yang lain. Antara kelebihan kekurangan satu dengan yang lain, ketika berinteraksi tetap dalam kerukunan dan keutuhan, kesatuan, kekompakan, kesehatian, akan ada penyucian dan penyempurnaan di sana, membuat hidup kita menjadi serupa seperti Kristus. Dan tentunya semuanya ini tidak bisa dipisahkan dari belajar mempraktikkan firman antara satu dengan yang lain. Nantikan kuasa hidup rukun yang kedua dan yang ketiga yang semakin seru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.